perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Materi IPS SMP kelas 8. Halo, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi bab 4 perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Subpokok bahasan perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Apakah kalian pernah menyantap makanan seperti soto, rendang, ataupun gulai? Rasanya tentu sangat enak, bukan? Tahukah kalian, jika salah satu elemen penting dalam menghasilkan cita rasa makanan yang lezat adalah bumbu rempah-rempah. Selain sebagai bumbu masakan, rempah-rempah juga dapat berfungsi sebagai obat-obatan. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera, mengarungi lautan luas untuk mencari sumber rempah-rempah. Pada awalnya, bangsa-bangsa Barat hanya melakukan perdagangan, akan tetapi lama-kelamaan mereka melakukan monopoli perdagangan yang sangat merugikan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia tentu saja melakukan perlawanan di berbagai wilayah Indonesia. Lalu, apakah perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme berasal dari kata koloni yang artinya pemukiman, sedangkan kolonialisme definisinya adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah untuk mendapatkan sumber daya yang diinginkan. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperator artinya memerintah. Imperialisme adalah sistem dalam dunia politik yang bertujuan menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan terhadap persekutuan dagang dan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Perlawanan terhadap persekutuan dagang salah satunya dilakukan oleh Sultan Babula mengusir Portugis. Tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Portugis menembaki perahu dari Banda yang akan membeli rempah-rempah. Portugis lalu mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat dan mengobarkan perlawanan pada 1565 dan membuat Portugis terdesak. Pada tahun 1570, Portugis melakukan tipu daya dengan mengundang Sultan Hairun ke benteng Sao Paulo yang kemudian dibunuh. Selanjutnya, Sultan Babula, putra Sultan Hairun, melanjutkan perjuangan dan berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Portugis melarikan diri ke Ambon dan kemudian menyingkir ke Timor Leste. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh dipimpin Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1639. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis tapi gagal. Selanjutnya adalah perlawanan Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin adalah raja Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika, Kerajaan Goa dan Bone berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. Bone menang saat melawan Goa tahun 1666. Kemudian Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Berikut ini merupakan poin-poin penting pada perjanjian Bongaya. Serangan Mataram terhadap VOC.
Latar belakang perselisihan Mataram dengan VOC. Pada awalnya Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng gudang atau loji untuk kantor dagang di Jepara. Belanda juga memberikan 2 meriam untuk kerajaan Mataram. Akan tetapi pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon memerintahkan Van der Mah menyerang Jepara. Raja Mataram Sultan Agung pada tahun 1628 memerintahkan menyerang VOC di Batavia dipimpin Tumenggung Baurekso akan tetapi gagal. Mataram kemudian menyerang VOC yang kedua kali pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 1 Oktober 1629. Namun serangan kedua ini pun gagal karena beberapa penyebab. Penyebab kegagalan serangan Mataram diantaranya yaitu: yang pertama, kurangnya perbekalan akibat lumbung makanan dihancurkan Belanda. Yang kedua, perencanaan yang kurang matang. Dan yang ketiga, persenjataan Belanda yang jauh lebih modern dibandingkan dengan tentara Mataram. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Anak-anak, coba kalian perhatikan peta Indonesia berikut ini. Perang Saparua di Ambon. Tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan dipimpin Thomas Matulesi atau Patimura bersama Christina Martha Tiahahu, berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Van der Burg. Perang Padri di Sumatera Barat 1811 sampai 1838. Pada awalnya terjadi perselisihan antara kaum adat dengan kaum padri atau ulama. Belanda memihak kaum adat dengan tujuan untuk mengadu domba. Tahun 1821, kaum padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol dan beberapa ulama lainnya melawan kekuasaan Belanda. Pada 15 November 1825, Belanda mengajak berdamai dengan kaum Padri karena kewalahan menghadapi Perang Diponegoro di Pulau Jawa. Setelah menang dalam Perang Diponegoro, Belanda melanjutkan perang dengan kaum Padri dengan bantuan dari Aceh. Penyebab kekalahan kaum Padri yang pertama, Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng stelsel. Benteng Fort de Kock dan juga Fort van der Kapelin merupakan dua benteng milik Belanda yang berada di Bukit Tinggi dibangun untuk menghadapi serangan kaum Padri. Tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap kemudian diasingkan ke Priangan, lalu ke Ambon dan terakhir dibuang ke Manado hingga wafat pada tahun 1864. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Latar belakang Perang Diponegoro diantaranya yang pertama, Belanda menerapkan pajak dan kebijakan ekonomi yang menyengsarakan rakyat Jawa. Yang kedua, Belanda ikut campur urusan politik kerajaan Yogyakarta dalam pergantian Raja Hamengkubuwono keempat. Yang ketiga, Belanda memasang patok pada tanah leluhur Diponegoro. Perang Diponegoro atau disebut Perang Jawa merupakan perang terbesar yang dihadapi Belanda karena menjalar sampai ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diponegoro menyusun strategi perlawanan dari luar kota. Belanda menerapkan strategi benteng stelsel untuk menghadapi Diponegoro. Belanda melakukan tipu daya dengan mengajak berunding akan tetapi kemudian menangkap Pangeran Diponegoro. Perlawanan Sisingamangaraja Tapanuli, Sumatera Utara. Perlawanan oleh Sisingamangaraja ke-12 dinamakan Perang Batak berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau juga turut gugur dalam pertempuran tersebut.
Perlawanan rakyat Banjar. Latar belakang. Belanda ikut campur urusan pergantian raja kerajaan Banjarmasin dengan memilih Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat Banjar. Perlawanan rakyat Banjar dipimpin oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Setelah Prabu Anom ditangkap Belanda, perlawanan selanjutnya dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perlawanan rakyat Banjar berakhir setelah Pangeran Hidayat menyerah kepada Belanda. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat Aceh. Latar belakang perang di Aceh adalah keputusan Traktat London tahun 1971 yang isinya Belanda berhak menguasai Aceh. Yang kedua, Belanda membakar Masjid Baitur Rahman tahun 1879 yang menyulut kemarahan rakyat Aceh. Yang ketiga, Jenderal Kohler terbunuh di Banda Aceh. Belanda gagal menerapkan siasat perang, yaitu konsentrasi stelsel. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Aceh, Belanda mengirim Snok Hurgons menyamar untuk mempelajari siasat mengalahkan rakyat Aceh. Belanda kemudian mengadu domba golongan ule balang atau bangsawan dengan golongan ulama. Sejak tahun 1899, tokoh Aceh ditangkap, gugur, maupun diasingkan. Perang Jagaraga di Bali. Latar belakang, Belanda dan Raja Bali bersengketa tentang hak tawang karang. Hak tawang karang adalah setiap kapal yang karam di Bali menjadi hak penguasa daerah tersebut. Raja Buleleng kemudian menyita 2 kapal Belanda. Belanda menyerang kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Belanda juga menyerang kerajaan Klungkung dan Gianyar tahun 1906. Perlawanan rakyat Bali dikenal dengan nama Perang Puputan atau Perang Sampai Mati. Perang Puputan Jagaraga terjadi tahun 1906 dipimpin I Gusti Ketut Jelantik, sedangkan Puputan Margarana tahun 1946 dipimpin I Gusti Ngurah Rai. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Nah anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Sampai bertemu lagi pada pembahasan materi IPS selanjutnya.